Di era modern ini, masyarakat dunia semakin tergantung pada teknologi. Kita tidak bisa dipisahkan dari smartphone, laptop, atau komputer yang kita gunakan sehari-hari. Dan dengan kemajuan teknologi, kita semakin banyak menghasilkan data, baik itu berupa teks, foto, atau video. Namun, data yang semakin banyak ini juga menimbulkan masalah baru, di mana kita akan menyimpannya. Data center besar dan berenergi tinggi menjadi solusi sementara, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa cara ini memerlukan banyak sumber daya dan tidak ramah lingkungan. Namun, ada harapan baru untuk masa depan, penyimpanan data di dalam DNA. Dalam waktu 5 hingga 10 tahun mendatang, Profesor Tom de Grief memprediksi bahwa pusat data DNA pertama akan beroperasi. Dalam pusat data ini, data tidak akan disimpan sebagai 0 dan 1 pada hard drive, melainkan pada pasangan basa yang membentuk DNA, ET dan CG. Teknologi ini bisa menghasilkan lab yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pusat data saat ini. Data akan dikodekan melalui sintesis DNA dan kemudian disimpan dalam kapsul kecil. Setiap kapsul akan berisi satu file yang dapat diambil, dibaca, dan ditempatkan kembali oleh sebuah lengan robotik. Selain ukuran yang lebih kecil dan umur penyimpanan yang lebih lama, teknologi penyimpanan data di DNA juga akan mengurangi kebutuhan akan pusat data besar yang mengonsumsi banyak energi. Dalam 3 tahun ke depan, perkiraan jumlah data yang dihasilkan di seluruh dunia akan melebihi kapasitas penyimpanan yang tersedia saat ini. Oleh karena itu, penyimpanan data di DNA sangat dibutuhkan untuk masa depan yang lebih ramah lingkungan. Untuk menjawab tantangan penyimpanan data di DNA, Profesor Tom de Grief dan timnya telah mengembangkan teknik baru yang akan membuat teknologi ini dapat diterapkan secara luas. Teknik baru ini akan memungkinkan pembacaan file secara bersamaan dan lebih akurat. Menggunakan kapsul mikro dari protein dan polimer, tim de Grief berhasil menghasilkan teknik PCR yang disebut thermoconfined PCR. Setiap kapsul akan berisi satu file yang dapat dibaca secara terpisah dari file lain. Setelah pembacaan, salinan DNA akan melepaskan diri dari kapsul, sehingga file asli tetap utuh tanpa adanya kerusakan kualitas. Dalam pengujian laboratorium, tim de Grief berhasil membaca 25 file secara bersamaan dengan kesalahan yang kecil. Teknik ini juga memungkinkan pencarian data yang lebih mudah dan efisien, dengan memberi label fluoresen pada setiap file dan warna yang berbeda pada setiap kapsul. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi penyimpanan data di DNA ini masih dalam tahap awal pengembangan. Namun, kita sudah dapat membayangkan masa depan yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan dengan teknologi ini.